Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Para pemirsa YouTube dimanapun berada, mari kita lanjutkan pengajian kita. Masih membahas tentang air sedikit yang kemasukan najis. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke Syifatus Saja halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa famu sabiyyin tanajjasa thumma ghaba wa ihtumila taharatuhu. Dan termasuk najis yang dimaafkan adalah bila mana masuk ke air yang sedikit, ya, air yang kurang dari 2 kula kemasukan najis, maka najis itu dimaafkan, artinya airnya tidak menjadi najis. Di antaranya apa? Kemarin sudah dijelaskan, dan ini adalah berikutnya, wafamu sobiyin, dan mulutnya anak kecil, tanah jasa yang mulutnya itu tanah jasa mengandung najis. Jadi anak kecil umur 3 tahunan lah, 2 tahun, 5 tahun ke bawah, intinya balita, itu muntah, diumpamakan ya, muntah. Namanya muntah itu kan najis hukumnya. Jadi kalau ada orang muntah kemudian dia langsung minum, maka air yang di gelas yang dia minum itu airnya menjadi najis karena bercampur dengan muntahannya. Nah, jadi makanya kalau ada orang muntah, sebelum minum dibuang dulu muntahnya, dibersihin dulu mulutnya, bibirnya, baru minum. Karena kalau langsung minum itu air yang di gelas otomatis tercampur najis muntahannya. Nah, ini di sini dijelaskan wafamu sobiyin, mulutnya anak kecil, balita, bayi di bawah 5 tahun, diumpamakan itu saya mengumpamakan dia muntah. Muntahnya ini, setelah dia muntah ini kan muntah najis, tapi anak kecil tadi tidak langsung minum, dia langsung main-mainan dulu sama teman-temannya, entah kemana kita nggak tahu. Selang beberapa waktu dia datang pulang ke rumah dan dia langsung minum. Nah, air minum yang diminumnya ini di gelas ini najis apa tidak? Dijawab oleh ulama tidak najis. Kenapa? Karena tadi dia setelah muntah tidak langsung minum air tersebut, air yang diminum tadi. Artinya dia habis muntah main-main dulu kemana gitu, baru setelah itu dia datang ke rumah minum. Nah, itu bedanya dengan kasus yang pertama tadi, begitu muntah langsung minum, langsung jadi najis itu air yang di gelas. Tapi kalau begitu muntah, di sini kasusnya anak kecil, sobiyun, anak kecil, habis muntah dia main-main dulu, beberapa waktu kemudian, beberapa menit kemudian dia pulang langsung ambil air minum dan dia minum. Nah, air minumnya ini termasuk najis, cuma dimaafkan, alias tidak dianggap najis oleh agama. Ma'fu anhu, dimaafin oleh agama. Jadi gelas yang dia minum itu tidak dianggap najis, tidak dianggap najis. Kenapa? Karena wahtu milatoharatuhu, kemungkinan anak kecil tadi itu, katakanlah anak kita tadi itu, ketika bermain-main dengan teman-temannya, mungkin dia minum di rumah temannya atau beli es apa di mana di warung, dan disitulah dia makan atau minum. Dengan minum itu muntahan di mulutnya udah hilang, sudah ketelan. Nah, sehingga pas pulang ke rumah mulutnya sudah dalam keadaan suci. Disitulah perbedaan dengan orang yang begitu muntah langsung minum. Itu langsung najis airnya.
Tapi kalau tadi anak kita begitu muntah main-main dulu dan di sana sama teman-temannya, kemungkinan dia minum di rumah temannya sehingga muntahan di mulutnya sudah menjadi bersih. Nah, pas pulang ke rumah dia minum lagi di tempat di rumah kita, maka minuman yang di rumah kita itu tetap suci, tetap suci. Jadi waktu mila toharatuhu, dimungkinkan mulutnya itu suci. Kemudian lanjut lagi ke famil hirroti. Jadi itu paham ya. Jadi begitu kasusnya. Jadi kalau anak kita muntah terus main kembali lagi ke rumah minum, itu mulutnya sudah dimungkinkan suci. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Kafamil hirroti ini sama kasusnya dengan kucing. Seperti mulut kucing, fa innahu la yunajjisul ma'al qalila. Maka sesungguhnya hal yang demikian itu tidak membuat air yang sedikit menjadi najis. Ada kucing habis makan tikus, otomatis mulutnya kucing kan najis. Tapi si kucing ini habis makan tikus ngilang dia. Tahu kemana? Ngilang. Setelah beberapa saat kemudian dia datang lagi. Datang ke rumah kita, minum air yang ada di ember kita. Nah, air di ember ini apakah menjadi najis? Apa tidak? Ulama menjawab tidak menjadi najis. Nah, ini kasusnya sama dengan kasus anak kecil tadi yang main-main dulu, setelah muntah baru kembali ke rumah terus minum. Ini air yang di ember itu, di gelas itu tidak menjadi najis. Karena apa? Karena waktu mila toharatuhu, kemungkinan si kucing tadi ketika habis makan tikus dia hilang entah kemana, dia minum air di tempat lain. Jadi sudah minum di tempat lain itu. Setelah itu dia balik lagi ke rumah kita lalu minum di air yang ada di ember kita. Maka disitulah yang dimaksud dengan waktu mila toharatuhu, dan dimungkinkan kesucian mulutnya kucing tadi itu. Kemungkinan dia sudah minum di tempat lain. Makanya pas minum di ember kita, itu ember kita meskipun airnya kurang dari 2 kulah, kurang dari 216 liter, tetap suci. Boleh buat wudhu, boleh buat mandi, bahkan silakan buat minum juga. Tapi lain lagi kalau setelah makan tikus kucingnya langsung minum di ember dan kita tahu, nah itu lain kasus. Itu otomatis air di embernya langsung najis, karena udah jelas-jelas mulutnya kucing mengandung najis habis makan batang tikus tadi. Beda kasusnya. Wa dzarqut tuyuri, dan najis yang dimaafkan juga adalah dzarqut tuyuri. Wa dzarqut tuyuri, dan kotoran atau ee-nya burung-burung, tai burung yang jatuh fil ma'i, ke dalam air. Jadi di air itu, di bak mandi umpama, atau di bak mandinya itu memang besar. Kalau airnya penuh bisa 216 liter lebih, alias 2 kulah lebih itu. Cuma karena airnya lagi surut, lagi sedikit airnya, sehingga airnya itu nggak sampai 2 kulah. Dan di situ orang tersebut umpama di rumahnya banyak burung. Saking banyaknya burung, jadi baknya ini di atasnya tidak ditutup, terbuka gitu baknya. Di atasnya ini burung-burung saking banyaknya pada buang airnya di situ. Jadi ee-nya pada masuk ke baknya orang itu. Susah untuk dihindari. Nah, kalau susah untuk dihindari itu, nah ini termasuk kepada umumul balwa, sulit dihindari, maka air yang di bak mandinya orang tadi itu dimaafkan.
tidak dianggap najis. Maksudnya najis cuma dimaafkan oleh agama. Boleh buat pakai wudhu meskipun airnya kurang dari 2 kula. Karena apa? Karena li'umumil balwa, sulit untuk dihindari. Maklum bak mandinya ada di luar rumah, gede, cuma airnya lagi surut, lagi musim kemarau, dan di atasnya itu di rumahnya dia itu biasa banyak burung dan nya pada jatuh ke situ. Nah, sulit dihindari sehingga agama memaklumi najis burung, kotoran burung yang jatuh ke bak mandinya orang itu dianggapnya tidak menjadikan air di bak tadi menjadi najis, meskipun airnya sedang surut, sedang kurang dari 2 kula. Monggo silakan buat wudhu, buat mandi wajib, dan silakan sholat dengan air itu tidak mengapa. Karena li'umumil balwa, susah untuk dihindari. Wa illam yakun min tuyurihi, meskipun yang buang di baknya orang tadi itu bukan burungnya sendiri, tapi burungnya orang lain atau burung liar lah. Itu tetap dianggap dimaafkan oleh agama. Mau burung sendiri ke, mau burung liar ke, mau burung orang lain ke, tetap karena li'umumil balwa, susah dihindari, tetap dimaafkan najisnya. Wa ba'ru fa'ratin, dan juga najis yang dimaafkan lagi adalah apa? Ba'ru fa'ratin, nya tikus. Ammal libtila'a bihi, yang memenuhi al-libtila'a, bencana, bihi, dengan orang tadi. Ammal libtila'a bihi wa ba'ru fa'ratin ammal libtila'a bihi. Nah, jadi sama kasusnya, banyaknya tikus sampai susah untuk dihindari. Tikus di mana-mana, jadi nya juga sembarangan, sampai nya pada masuk ke bak mandi. Yang bak mandinya lagi keadaan surut airnya. Itu juga dimaafkan oleh agama. Kenapa? Karena banyaknya tikus di rumah itu, susah untuk dihindarinya. Itu dimaafkan. Silakan airnya buat berwudu. Masalah jijik itu lain soal. Agama tidak membahas jijik, cuma hukumnya boleh buat berwudu. Nah, itu ditulis dalam kitab Asyifatus Sajadnya Syekh Nawawi Al-Bantani halaman 21 ini. Wa fa'ratu wa ba'du fa'ratin, dan kotoran tikus, ammal libtila bihi, yang sudah umum musibahnya, artinya umum musibah, umum bala ini susah untuk dihindarinya, seperti burung-burung tadi itu yang susah dihindari. Tapi kalau bisa untuk dihindari, ya dihindari. Jadi susah enggaknya dihindari ini tergantung individu masing-masing, tergantung perasaan orang masing-masing, gampang apa susah hindarinya. Kalau dianggapnya gampang, ya dihindari. Tapi kalau dianggapnya susah untuk dihindarin, maka itulah hukum agama berlaku, bahwasannya najisnya dimaafkan. Jadi bertanya kepada diri sendiri, gampang apa susah hindarinya gitu. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dicerna, dan kalau ada yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Sengaja saya bikin video ini pendek-pendek, nggak banyak-banyak yang dibahas, supaya cepat meresap ke dalam benak semua kalangan orang, baik orang awam maupun orang pondok pesantren yang biasa bergelut dengan kitab-kitab kuning. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Silakan like, subscribe, share, bagikan ke banyak orang, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.